Kita semua suka main game. Saya juga suka main game. Apalagi main gamenya di Asus ROG Ally. Jadi saya banyak sekali dan menghabiskan waktu mungkin beratus-ratus jam saya untuk memainkan game secara portable. Jadi saya device ini lumayan. Jadi saya bisa memainkan game seperti Wuthering Waves, Genshin Impact, atau Cyberpunk, dan game yang terbaru yaitu Expedition 33 secara portable dengan performa yang menurut saya sangat memuaskan. Nah, ketika kita main portable, kita nggak perlu lagi pusing-pusing untuk memikirkan seperti controller atau dan sebagainya ya. Tapi bagaimana jika suatu saat kita ingin memainkan game secara tidak portable di media yang lebih besar, misalnya TV, teman-teman punya TV ingin main Asus ROG Ally di TV, atau monitor, teman-teman ingin main Asus ROG Ally di monitor. Nah, terus kita harus bagaimana guys? Karena kan secara kan ini kan nanti dia akan nempel di dock terus-terusan. Maka dari itu kemarin saya sempat kepikiran untuk membelikan stick third party, yaitu adalah Rexus GX 500. Jadi Rexus GX 500 ini adalah salah satu controller keluaran dari Rexus yang merupakan produk anak lokal. Jadi ya ini barangnya ya. Ini produknya. Jadi saya setelah memiliki controller ini, saya tidak memiliki sedikit pun masalah untuk bermain di monitor 2K. Karena pertama ya, ini yang mau saya bahas adalah dari form factor. Form factornya ini di genggaman itu sangat enak guys. Jadi ini dia terbuat dari dari semacam plastik bening gitu. Terus kemudian juga bodinya juga memiliki semacam kayak corak-corak gitu. Tuh lihat tuh. Jadi tampilannya keren banget guys. Kemudian juga dari segi genggaman juga di genggaman di saya enak. Semua tombolnya ini sangat pas di saya, buat pas lah. Nah, Rexus GX 500 ini memiliki 3 connectivity, yaitu kabel, dongle, dan Bluetooth. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan penggunaan teman-teman ya. Terus stick ini juga sudah hall effect di analog dan di triggernya teman-teman. Jadi teman-teman kayaknya nggak perlu khawatir karena risiko untuk seperti drift atau rusak gitu sangatlah kecil ya. Saya nggak bilang kalau stick ini anti drift atau nggak bisa rusak teman-teman, karena hal effect itu hanya meminimalisir kerusakan dari stick selama penggunaan aja. Jadi kalau misalnya selama teman-teman menggunakannya dengan baik, misalnya nggak teman-teman banting atau gimana ya, saya rasa stick ini bakal awet untuk waktu lama ya. Kemudian stick ini dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa kita atur nanti teman-teman. Ini saya atur kayak gini ya teman-teman ya. Kemudian juga tombolnya ada ini yang teman-teman lihat ya. Ini ada tombol face button, ini tombol D-pad, ini analog. Nah ini tombol start, select, dan ini tombol turbo ini tombol screenshot ya. Ini teman-teman pakai screenshot lah, dan ini tombol turbo teman-teman. Nggak seperti stick kebanyakan seperti stick keluaran terbaru ya, yang biasanya ada tombol di belakang sini. Ini GX 500 ini nggak menyediakan tombol sama sekali. Nih, seperti yang teman-teman lihat ya, kosong nih guys, nggak ada apa-apa guys. Tapi sebagai gantinya dia tombolnya dipindah di sini. Ini pengganti tombol di belakang. Saya nggak tahu ya alasannya kenapa kok bisa ditaruh di belakang ini ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Nah, sekarang kita lanjut ke pengetesan aja ya. Oke, yuk kita lanjut pengetesan. Oke ya. Berikutnya kita akan melakukan pengujian pada analognya melalui website hardware tester. Pertama saya coba di analog jadi guys ya. Kita lihat dapat berapa persen errornya. Oke, kita dapat 0,2% guys tingkat errornya ya. Kemudian kita coba analog kanannya guys, kita lihat dapat berapa. Oke, nah
sama ya, dapat 0,2% errornya. Jadi lumayan lah kalau menurut saya sih ini stick. Jadi tingkat errornya sangat kecil sekali guys. Jadi saya sudah melakukan pengujian pada 3 game, yaitu Resident Evil 4 Remake, Wuthering Waves, dan Sekiro Shadow Die Twice. Selama masa pengujian yang saya lakukan, saya menemukan beberapa hal yang positif dan beberapa hal yang negatif dari GX 500. Yang pertama adalah shoulder button dan trigger button di stick ini sudah bertekstur sehingga sangat nyaman rasanya untuk digunakan ya teman-teman. Kemudian juga feels analognya yang menurut saya agak sedikit nyaman untuk digunakan untuk menggerakkan karakter. Namun bukan berarti stick ini tidak memiliki kekurangan ya guys ya. Salah satu kekurangan yang saya temukan ketika saya main game Resident Evil adalah stick ini memiliki batang analog yang terlalu pendek menurut saya. Jadi saya sedikit kesulitan untuk mengaim atau membidik karena batangnya rendah, jadi jangkauan bidikan saya agak sedikit rendah gitu. Hal ini bisa saya tutupi dengan cara saya menggerakkan karakter saya ke kiri atau ke kanan menyesuaikan dari jangkauan bidikan analog ya. Untuk game kedua yaitu game Wuthering Waves. Untuk game ini saya nggak begitu menemukan banyak masalah ya, malah menurut saya sih hampir sempurna. Mungkin stick ini memang cocoknya buat main game action nggak gini nih kali ya. Nah di sini nih menariknya, ini game kan kita menggunakan tombol R untuk menyerang ya, normal attack. Tapi masalahnya stick ini sendiri itu tombol R-nya itu bunyinya itu kayak gimana ya, kayak klik-klik gitu. Saya nggak tahu saya apes apa enggak. Teman-teman di kolom komentar kalau ada punya stick yang sama, tolong tulis di kolom komentar ya. Apakah sticknya juga bunyi klik-klik juga? Oke, kita lakukan pengetesannya. Yang saya maksud itu ini. Tuh, dengar nggak kalian? Nah, itu kan. Jadi ini ketika saya tekan tombol R dia bunyi klik gitu. Kalau menurut saya sih gak masalah ya, karena emang kan tombol shoulder buttonnya kan menggunakan mechanical guys. Jadi maklum kalau bunyi-bunyi gitu. Dulu saya pernah punya stick Xbox juga bunyi-bunyi gitu kok, bunyi klik gitu. Jadi menurut saya masih aman lah. Game terakhir yang saya coba adalah game berjudul Sekiro Shadow Die Twice. Nah ini nih yang paling throttle menggunakan stick ini ya guys ya. Karena di game ini kita bakal banyak sekali menggunakan tombol R untuk menyerang musuh. Tadi saya menggunakan untuk beberapa menit gameplay dan menurut saya tidak ada masalah ya untuk tombol-tombolnya. Palingan juga sama seperti yang tadi tuh, tombol R-nya terlalu mengganggu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang main game yang memanfaatkan tombol R untuk menyerang bakal banyak merasa terganggu sih sama stick ini, karena bunyinya klik gitu guys. Jadi cukup sampai sini aja pengujian sticknya. Tentu saja saya akan masih banyak menggunakan stick ini di off screen ya. Nanti akan saya buatkan video susulan mengenai pengalaman saya menggunakan stick ini selama seminggu. Bila teman-teman suka dan ingin melihat hasil pengujian saya selama seminggu, jangan lupa like dan subscribe ya guys, biar saya semangat untuk bikin konten lagi ya. Oke. Nah, berikutnya yuk kita kembali ke bagian konklusi atau kesimpulan. Oke, saya kira cukup sampai di sini aja review saya untuk controller Rexus GX 500 ini. Sejauh ini saya puas guys, mengingat ini stick kan harganya cuma 300.000. Tapi dengan 300.000 teman-teman bisa mendapatkan stick dengan desain yang sangat keren seperti ini ya, dengan lampu RGB, terus juga hal effect di kedua analog, terus kemudian juga di trigger juga ada hal effect. Menurut saya untuk harga segitu sih sangat pantas ya, karena saya lihat juga ya yang harga yang ada hal effect rata-rata harganya 500 ribuan.
Selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan 3 jenis konektivitas ya. Jadi teman-teman bisa Bluetooth, terus kemudian bisa kabel, dan juga bisa lewat dongle guys. Jadi ini menurut saya kalau untuk harga 300.000 ya, kalau saya sih pantas-pantas aja sih kalau menurut saya ya teman-teman ya. Karena ya dengan 3 koneksi itu ini stick bisa teman-teman gunakan di banyak device ya, seperti PC, terus juga UMBC seperti yang saya gunakan untuk menguji yaitu Asus ROG Ally tadi itu. Nah, terus kemudian juga di Nintendo Switch juga bisa, dan untuk PS4 saya rasa saya nggak tahu sih kalau PS4, soalnya saya nggak punya PS4 guys. Dan terakhir ya ini bisa digunakan untuk di Android dan iOS. Jadi teman-teman untuk harga 300.000 ya saya rasa cukup pantas lah dengan harga segitu ya. Dan untuk pengujian analognya tadi juga lumayan memuaskan bagi saya, karena cuma tingkat errornya cuma 0,2% aja. Jarang loh stick yang bisa stick semurah ini dengan tingkat error yang segitu ya guys ya. Dan kemudian yang lebih penting adalah tingkat kenyamanan saya ketika bermain game, terutama main game di Asus ROG Ally ya. Tadi saya sudah mencoba dengan 3 game, yaitu Sekiro, itu Resident Evil 4 Remake, dan Wuthering Waves. 2 dari 3 itu saya menggunakan stick ini cukup memuaskan guys. Yang saya kumpulin itu cuma 1, yaitu di game Resident Evil 4 Remake. Cuma ya karena itu tadi kan, saya sudah seperti yang saya sebutkan di video, kalau batangnya ini terlalu rendah guys. Jadi ketika kalian menggerakkan kamera, menggerakkan analog kanan untuk kamera, ya saya rasa rasanya nggak nyaman sekali. Kayak agak gimana gitu loh, nggak nyaman lah pokoknya, intinya gitulah. Cuma ya untuk game-game lain seperti Wuthering Waves sama Sekiro yang sifatnya action, saya rasa fine-fine aja. Dan sekali lagi kembali ke harga ya teman-teman ya. Ada harga, ada rupa. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari controller untuk Asus ROG Ally, terutama controller yang budget, saya rasa ini saya bisa merekomendasikan stick ini ya teman-teman. Cuma kalau misalnya teman-teman punya budget yang lebih dan ingin yang mencari berkualitas, mungkin teman-teman bisa nyari controller yang dengan harga yang 500.000 ke atas, karena sekali lagi ada harga ada rupa. Kan menguji memainkan game di Asus ROG Ally terus-terusan dengan stick ini. Caranya bila teman-teman ingin melihat hasil uji coba saya, caranya mudah, cukup like dan subscribe di channel ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Terima kasih buat yang like, terima kasih buat yang subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sip.